Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai materi baru mengenai momentum dan impuls. Apa yang akan kita pelajari di materi ini terkhusus di video ini? Yang pertama, konsep dasar momentum. Yang kedua, momentum dalam dua dimensi. Yang ketiga, konsep dasar impuls. Yang keempat, menghitung impuls dalam grafik. Perhatikan fenomena satu ini. Saya memiliki bola tenis yang masanya kurang lebih 0,2 kg dan sebuah bola basket yang masanya kurang lebih 0,6 kg. Keduanya terletak pada ketinggian H atau pada ketinggian yang sama. Ingat, jika dijatuhkan dalam keadaan yang sama, misalkan awalnya kedua benda ini diam, ya maka keduanya akan mengalami percepatan yang sama, yaitu sebesar percepatan gravitasi. Maka otomatis keduanya akan bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu sebesar pi. Maka jika dijatuhkan bersamaan, terlihat bahwa bola basket lebih sukar atau sulit untuk dihentikan daripada bola tenis. Artinya, semakin besar masanya, maka semakin sulit untuk menghentikan gerak benda tersebut. Atau ukuran kesulitan menghentikan gerak benda berbanding lurus dengan massa bendanya. Lalu, mari kita perhatikan fenomena kedua ini. Jika tadi massa bendanya berbeda, sedangkan kecepatannya sama, sekarang kita balik. Jika kita mempunyai dua buah benda, yaitu bola baseball misalkan, yang memiliki massa yang sama, yaitu kurang lebih 0,2 kg. Namun kecepatan geraknya berbeda. Apa yang akan terjadi? Mari kita lihat. Ternyata bola baseball B lebih sukar atau sulit dihentikan daripada bola baseball A. Artinya apa? Artinya semakin besar kecepatan gerak benda, maka semakin sukar atau semakin sulit untuk dihentikan. Atau ukuran kesulitan menghentikan gerak benda berbanding lurus dengan kecepatan gerak benda. Mari kita kumpulkan kesimpulan yang kita dapat. Yang pertama, ukuran kesulitan menghentikan gerak benda berbanding lurus dengan massa. Yang kedua, ukuran kesulitan menghentikan gerak benda berbanding lurus dengan kecepatan. Nah, kan konsep ini terlalu panjang ya jika ditulis. Di fisika, konsep ini disederhanakan dengan nama momentum. Biasanya dilambangkan dengan huruf P. Maka kita sederhanakan kedua kesimpulan yang telah kita dapat sebelumnya. Kita dapatkan P berbanding lurus dengan M atau momentum berbanding lurus dengan massa benda. Dan P berbanding lurus dengan pi atau momentum berbanding lurus dengan kecepatan gerak benda. Maka jika dibuat persamaan kita peroleh P sama dengan M dikali pi. Atau momentum sama dengan massa benda dikali kecepatannya. Mari kita perhatikan video pendek ini yang memperlihatkan kerusakan yang ditimbulkan jika ditabrak oleh sebuah kereta. Dari konsep sebelumnya, harusnya kita sudah bisa memastikan bahwa kerusakan yang diberikan kereta tadi diakibatkan karena kereta memiliki momentum yang besar, sehingga lebih sulit untuk dihentikan.
Mengapa kereta memiliki momentum yang besar? Kita kembali lagi ke persamaan P sama dengan M dikali Pi. Kita tahu massa dan kecepatan yang dimiliki kereta itu kan cukup besar. Maka wajar jika kereta memiliki momentum yang besar juga. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan pembahasan momentumnya lebih spesifik pada pembahasan momentum linear. Apa yang dimaksud dengan linear ini? Kata linear ini mengacu pada benda yang bergerak translasi. Apa itu translasi? Translasi mengacu pada lintasan gerak benda yang lurus. Sedangkan momentumnya sendiri kita sudah tahu, yaitu ukuran kesulitan menghentikan benda. Sehingga momentum linear adalah ukuran kesulitan menghentikan benda yang bergerak translasi. Mari kita tinjau kembali persamaannya. P sama dengan M dikali Pi. Ingat bahwa momentum dan kecepatan itu merupakan besaran vektor. Artinya, besaran momentum dan besaran kecepatan itu memiliki arah. Coba kita lihat. Ruas kiri dari persamaannya kan bertanda positif. Sedangkan ruas kanannya juga sama memiliki tanda positif. Artinya, momentum memiliki arah yang sama dengan kecepatannya. Karena momentum merupakan besaran vektor, maka coba perhatikan pernyataan ini. Sebuah benda bergerak memiliki momentum yang besarnya 5 kg meter per second. Ini merupakan pernyataan yang kurang tepat. Seharusnya kita tulis bahwa sebuah benda bergerak memiliki momentum yang besarnya 5 kg meter per second, misalkan dalam arah sumbu Y positif. Begitu ya. Intinya kita harus menuliskan arahnya, karena besaran momentum adalah besaran vektor. Itu adalah konsep dasar dari momentum. Kemudian, kita lanjutkan pembahasan mengenai momentum dalam arah dua dimensi. Ingat bahwa besaran yang kita bahas sekarang, yaitu momentum, merupakan besaran vektor. Diketahui vektor momentum memiliki arah 3 dimensi, atau dapat digambarkan dengan 3 arah. Yang pertama, sumbu X, yang digambarkan dengan notasi I. Saya gambarkan seperti ini ya. Yang kedua adalah sumbu Y, dengan notasi J. Saya gambarkan vertikal seperti ini. Yang ketiga adalah sumbu Z, dengan notasi K. Saya gambarkan seperti ini. Jadi, ketiga sumbu ini menggambarkan suatu ruang. Saya izin bahas sedikit pengetahuan teman-teman yang sudah dipelajari di matematika. Misalkan momentumnya itu diketahui seperti ini. P sama dengan 3I dikurangi 2J plus K. 3I ini artinya ada 3 satuan skala di sumbu X. 1, 2, 3. Negatif 2J atau min 2J artinya ada 2 satuan skala di sumbu Y negatif. Berarti sumbunya ada di bawah. Skalanya 1, 2, dan 1K artinya ada 1 satuan skala di sumbu Z positif. Maka skalanya 1. Kita hubungkan batas-batas skalanya ya. Seperti ini. Maka didapat arah momentumnya jika digambarkan seperti ini. Nah, ini kan 3 dimensi ya. Di SMA hanya dipelajari 2 dimensi saja. Jadi mungkin bisa I dan J, atau J dan K, atau I dan K saja. Mari kita tinjau seperti apa jika momentum digambarkan arahnya dalam 2 dimensi. Kita simpan sudutnya jika diapit oleh sumbu X ya. Kita uraikan vektor P. Kita uraikan vektor P-nya jadi ada P pada arah sumbu X, yaitu Px. Ada juga P pada arah sumbu Y, yaitu Py. Coba kita lihat sudutnya. Bukankah vektor Px ini merupakan sisi samping sudut theta? Lalu vektor P yang berwarna merah ini merupakan sisi miring sudut theta. Maka jika dibandingkan sisi samping sudut theta dengan sisi miring sudutnya,
Kan terlalu panjang ya kalau ditulis. Nah, di matematika, perbandingan sisi samping terhadap sisi miringnya disebut sebagai hubungan kosinus. Kita ganti sisi samping sudutnya adalah PX. Lalu kita ganti sisi miring sudutnya dengan P. Maka momentum pada sumbu X-nya sama dengan P dikali cos theta. Maka kita dapatkan PX sama dengan P cos theta. Ingat, ini adalah momentum pada arah sumbu X. Coba kita analisis untuk momentum pada arah sumbu Y. Namun sebelumnya kita tempatkan sudutnya dulu. Sudut theta di sini sama dengan sudut theta di bagian ini ya. Maka PY sebetulnya kan merupakan sisi depan sudut tetanya. Coba lihat. PY itu sisi depan dari sudut tetanya. Sedangkan P merupakan sisi miring sudut tetanya. Maka jika kita bandingkan sisi depan dengan sisi miring sudutnya, di matematika itu merupakan hubungan sinus. Kemudian kita ganti sisi depannya itu dengan PY dan sisi miringnya dengan P. Maka kita ubah persamaannya menjadi seperti ini. Maka kita peroleh PY sama dengan P sin theta. Nah, kedua persamaan ini berlaku jika sudut yang diapitnya oleh sumbu X. Bagaimana jika sudut yang diapitnya oleh sumbu Y? Seperti ini. Maka dengan cara yang sama, kalian akan dapatkan PX sama dengan P sin theta dan PY sama dengan P cos theta. Atau kebalikannya dari yang tadi ya. Jika di sumbu X itu kosinus, maka di sumbu Y-nya pasti sinus. Jika di sumbu X-nya sinus, maka di sumbu Y-nya pasti kosinus. Seperti itu. Contoh soalnya seperti ini. Coba perhatikan koordinat kartesiusnya. Sebuah benda mempunyai momentum sebesar 10 kg meter per sekon. Jika alfa sama dengan 60 derajat, berapa besar momentum dalam arah sumbu X dan sumbu Y? Jadi ada sudut alfa dan ada sudut beta. Dengan sudut alfa sebesar 60 derajat. Nah, saran saya gunakan sudut yang diapit oleh sumbu X, yaitu sudut beta. Tapi harus dicari dulu sudut betanya dengan cara sebagai berikut. Ingat, jumlah sudut alfa dan betanya adalah 90 derajat. Karena alfanya 60, maka seperti ini. Dan sudut betanya dapat kita cari sebesar 30 derajat. Kita perlu pindahkan dulu vektornya, lalu uraikan terlebih dahulu. Momentum pada arah sumbu X, yaitu PX, dan momentum pada arah sumbu Y, yaitu PY. Dan sudut betanya kita pindahkan ke sini. Maka kita langsung saja hitung momentum dalam arah sumbu X. PX sama dengan P cos beta. Atau kan P-nya itu bernilai 10 dan betanya bernilai 30. Kita masukkan. Dan cos 30 itu kan setengah akar 3. Jadi PX sama dengan 10 kali setengah akar 3. Dan hasilnya 5 akar 3 kg meter per sekon. Sedangkan momentum dalam arah sumbu Y, PY sama dengan P sin beta. Atau P-nya 10, betanya 30. Ingat sin 30 itu bernilai setengah. Maka didapat PY sama dengan 5 kg meter per sekon arahnya ke bawah. Coba lihat, vektor PY itu arahnya ke bawah. Maka perhatikan koordinat ini. Untuk menentukan tanda nilainya, jika ke kanan atau ke atas maka bertanda positif. Jika ke kiri dan ke bawah maka tandanya negatif. Sedangkan PY kan arahnya ke bawah. Maka kita tulis tandanya negatif seperti ini. Itu jika kita menggunakan sudut beta. Apakah bisa jika kita langsung menggunakan sudut alfanya saja? Jawabannya bisa. Jika tadi ketika menggunakan sudut beta, kita harus memindahkan vektor momentumnya dulu, maka jika menggunakan alfa, vektornya seperti ini, tidak perlu dipindahkan. Cukup langsung diuraikan saja. Ingat, sudut alfanya kan 60 derajat.
Langsung saja kita hitung momentum pada arah sumbu X. Oke, ingat alfa itu sudut yang diapit oleh vektor dan sumbu Y. Maka untuk menghitung momentum pada arah sumbu X, Px sama dengan P sin alfa. Px sama dengan 10 kali sin 60. Lalu Px sama dengan 10 dikali cos 60 itu kan setengah akar 3. Nah, kita dapat 5 akar 3 kg meter per sekon. Sedangkan untuk momentum dalam arah sumbu Y, Py sama dengan P cos beta atau 10 kali cos 60. Cos 60 itu setengah, maka didapat 5 kg meter per sekon, arahnya ke bawah. Perhatikan kembali arah Py-nya. Karena ke bawah, maka kita berikan tanda negatif. Jadi Py sama dengan negatif 5 kg meter per sekon. Nah, jadi mau menggunakan sudut alfa atau sudut yang diapit oleh sumbu Y dan vektornya, ataupun menggunakan sudut yang diapit oleh sumbu X-nya, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Tergantung kalian lebih mudah menggunakan yang mana. Oke, saya rangkum ya. Yang pertama, besaran yang sedang kita bahas ini adalah momentum, yang merupakan besaran vektor. Artinya, momentum ini memiliki arah. Yang kedua, ketika menganalisis momentum, kita perlu menguraikan vektornya. Untuk sarannya, biasakan menggunakan sudut antara vektor dan sumbu X biar lebih mudah. Kita coba gambarkan ya. Nah, coba lihat. Sudut yang diapit oleh sumbu X dan vektornya ini adalah sudut beta. Nah, jadi biasakan untuk menggunakan sudut di bagian ini. Tapi bukan berarti sudut ini tidak bisa dipakai untuk mengerjakan persoalan. Hanya saja jika kalian menggunakannya, kalian harus lebih memahami hubungan posisi sudutnya dengan sisi-sisi samping segitiganya. Seperti contoh soal sebelumnya ya. Jadi jika bentuk vektornya seperti ini, kita tinggal menggunakan sudut betanya saja. Tapi jika yang diketahuinya sudut alfa, maka karena kita akan mencoba membiasakan untuk menggunakan sudut antara vektor dan sumbu X atau yang betanya ini, jadi cari dulu sudut penyiku dari alfanya, yaitu dicari dulu sudut betanya. Oke, saya buatkan poin pentingnya. Jika menggunakan sudut antara vektor dan sumbu X atau betanya, maka Px sama dengan P cos theta. Dan Py-nya sama dengan P sin theta. Jika menggunakan sudut antara vektor dan sumbu Y atau alfanya, maka yang tadinya cos kita ganti jadi sin. Dan sebaliknya yang tadinya sin kita ganti jadi cos. Begitu ya. Itulah materi mengenai momentum dalam dua dimensi. Selanjutnya kita akan belajar konsep dasar impuls. Coba perhatikan. Pada fenomena A, sebuah kotak bermasa 1 kg dalam keadaan diam, maka kecepatan awalnya bernilai 0, didorong dengan gaya sebesar 2 Newton. Ingat pada hukum 2 Newton, bahwa gaya yang bekerja pada benda bermasa M akan menimbulkan percepatan sebesar A. Jika kita masukkan nilainya, maka benda ini akan memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jika bergerak selama 1 sekon, maka kecepatan akhirnya didapat sebesar 2 meter per sekon. Sedangkan, pada fenomena B, ketika benda bergerak selama 4 sekon, ternyata kecepatan akhirnya tercatat sebesar 8 meter per sekon. Coba lihat, kecepatan awalnya sama, yaitu 0 meter per sekon. Terus kita lihat gayanya, ternyata sama juga, didorong dengan gaya 2 Newton. Kita lihat percepatannya, ternyata 2 meter per sekon kuadrat juga. Di sini yang membedakannya hanya waktunya, sehingga yang menyebabkan perbedaan kecepatan akhirnya ini adalah waktunya. Oke, pada fenomena A, waktunya 1 sekon. Kecepatan akhirnya 2 meter per sekon. Sedangkan pada fenomena B, waktunya 4 sekon. Kecepatan akhirnya 8 meter per sekon. Artinya ada besaran yang dipengaruhi lama waktu gaya yang bekerja. Besaran yang dipengaruhi oleh lama waktu gaya yang bekerja itu dinamakan sebagai impuls.
Untuk menghitungnya, impuls sama dengan F dikali delta T. I yaitu impuls, satuannya Newton second. F gaya, satuannya Newton. Delta T adalah selang waktu dengan satuannya second. Mari kita dalami lagi apa yang dimaksud dengan impuls. Coba perhatikan benda bermasa M. Pada posisi awal, otomatis dia memiliki kecepatan awal sebesar P0. Didorong dengan gaya sebesar F. Ingat pada hukum 2 Newton bahwa gaya yang bekerja pada benda itu akan menghasilkan percepatannya. Sehingga benda bergerak dan memiliki kecepatan akhir sebesar Pf. Berapa besar percepatannya? Ingat, percepatan itu perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Oke, perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awalnya. Maka hasilnya seperti ini. Oke, kita tulis lagi ya hukum 2 Newtonnya. Maka sigma F atau total gaya yang bekerja pada bendanya, kita lihat hanya ada satu gaya, yaitu F saja yang mendorong kotak itu. Sama dengan M dikali A, A-nya itu kan yang ini. Maka kita tuliskan Vt kurangi P0 per delta T. Maka jika saya pindahkan posisi delta T-nya ke ruas kiri didapatkan seperti ini. Kita kalikan M di dalam kurung ini ya. Maka diperoleh M dikali Pi akhir kurang M dikali Pi awal. Baik, sebelum dilanjutkan, kita ingat lagi ya konsep momentum yang dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali Pi. Maka yang ini pun sama. Jadi ini sebetulnya momentum akhir dikurangi momentum awal atau selisih momentumnya. Itulah yang dinamakan perubahan momentum. Dan bukankah perkalian gaya dengan selang waktunya merupakan impuls? Maka didapat impuls sama dengan perubahan momentumnya. Kita simpulkan ya, apa yang dimaksud dengan impuls? Yang pertama, kita dapatkan persamaan I sama dengan F kali delta T, yang memiliki arti bahwa impuls adalah gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Satu lagi, I sama dengan delta P, atau impuls yang diterima benda besarnya sama dengan perubahan momentum bendanya. Nah, itulah merupakan konsep dasar impuls. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, menghitung impuls dalam grafik. Tapi sebelumnya, ingat lagi ya, perumusan impulsnya, yaitu I sama dengan F dikali delta T. Dan ini berlaku jika gaya yang diberikan pada benda konstan selama selang waktu delta T. Nah, kan ini menghitung dari grafik ya. Jadi kita sediakan dulu contoh grafiknya. Ini merupakan grafik gaya terhadap waktunya. Misalkan ketika detik pertama, gaya yang diberikannya itu sebesar 10 Newton. Detik kedua, 10 Newton lagi. Detik ketiga, gayanya tetap 10 Newton lagi. Nah, jika dibuat luasannya seperti ini. Nah, yang menggambarkan konstan itu adalah bagian datar ini. Jadi nilainya tetap selama selang waktu tertentu. Itulah yang dimaksud dengan konstan. Ingat ya, ini namanya grafik gaya terhadap waktu atau grafik Ft. Bukankah bagian ini merupakan bagian F-nya? Dan bukankah bagian ini merupakan bagian delta T-nya? Ingat, impuls itu F dikali delta T. Kalau kita perhatikan luasnya, maka kita lihat, bukankah F ini adalah panjang dari bentuk persegi panjang ini? Dan bukankah delta T ini adalah lebar dari persegi panjang ini? Maka perkalian panjang kali lebar itu bukankah menghasilkan sebuah luasan? Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya, untuk menghitung impuls dari grafik, kita cukup hitung luas bangun di bawah kurvanya saja. Oke, kita tuliskan panjang atau F-nya setinggi atau sebesar 10 Newton. Lalu delta T-nya atau lebarnya itu 3 dikurangi 1, yaitu 2. Maka hasil akhirnya sebesar 20 Newton second. Kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya, untuk menghitung impuls dari grafik Ft, maka kita cukup hitung luas di bawah kurvanya saja. Soal yang kedua bentuknya seperti ini. Sama, soalnya juga menghitung impulsnya. Langsung saja, karena bentuknya segitiga, kita hitung luas segitiganya.
Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan angka-angkanya, dan ingat alasnya itu 6 dikurangi 2, yaitu 4. Maka hasil akhirnya adalah 20 Newton sekon. Itulah materi terakhir di video ini, mengenai bagaimana cara menghitung impuls pada grafik. Sekian pembahasan awal mengenai bab momentum dan impuls. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.